Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ginan Aquatic. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu setia untuk mendukung dan mensupport channel Ginan Aquatic. Pada video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana proses packing ketika Harbolnas 12-12 kemarin. Dan juga nanti kita akan membedah tahapan-tahapan ataupun step-step bagaimana proses packing di Ginan Aquatic. Pada Harbolnas kali ini, alhamdulillah berkat antusiasme teman-teman semuanya, dalam satu hari di Ginan Aquatic ini pada 12-12 ini tembus hampir 300 paket dalam satu hari. Itu sangat luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah memberikan kepercayaannya kepada Ginan Aquatic. Dan alhamdulillah sampai tahap ini kita benar-benar bersyukur. Karena benar itu tadi 200 lebih hampir 300 paket tembus dalam satu hari. Dan di sini aku bakalan menjelaskan step-stepnya bagaimana prosesi packing Harbolnas tersebut. Karena momennya Harbolnas dan pesanannya ini membludak sangat banyak, hampir 300 tadi kan. Jadi untuk hari ini pada Harbolnas ini kita meminta bantuan kepada teman-teman untuk memaksimalkan dan mempercepat proses packing ikan-ikan pesanan teman-teman semuanya. Yang pertama kita mulai dari pembagian tugas nih. Pertama-tama kita bagi tugas. Kita ada yang pertama masuk ke pembuatan kardus. Pembuatan kardus ini kita menggunakan kardus yang sudah jadi. Jadi tinggal kita lakban, menggunakan lakban kita ciri khasnya pakai lakban kuning nih ya, pakai lakban kuning. Kita full lakban bawah samping, kita siapkan dulu kardusnya tadi yang udah dilakban. Kita tata berdasarkan ukuran kardus. Karena kan nanti pesanannya beda-beda, ada yang pesanan satu ikan, ada dua ikan, ada yang ikan kecil maupun ikan yang besar. Jadi kita bagi dan kita lakban sesuai dengan jumlah pesanan maupun ukuran ikan itu. Nah, selain ada yang tadi membuat kardus, di sini juga ada yang memotong-motong styrofoam yang nantinya akan digunakan untuk mengganjal paket yang ada di dalam kardus ya. Di sini kita potong-potong styrofoam sesuai dengan kebutuhan. Ada yang kecil karena kita gunakan di samping plastik, di antara kardus sama plastik. Ada juga yang potongannya besar untuk kardus yang besar. Jadi ini kita potong-potong untuk mengganjal ikan yang ada di dalam box yang tadi kita udah siapkan. Nah, kalau kita udah menyiapkan dua tadi, udah menyiapkan kardusnya dan juga menyiapkan styrofoamnya untuk nanti dimasukkan, kita langsung memasukkan dua stiker, ada stiker besar dan stiker kecil, dan juga kartu ucapan terima kasih ke dalam boxnya. Kita bagi rata buat teman-teman semuanya. Setiap pesanan kita bagi ada dua stiker dan juga satu ucapan terima kasih, kartu ucapan terima kasih ya. Kalau kita sudah masukkan semuanya, baru kita masuk ke pencetakan resi. Nah, di sini semua resi yang masuk ke Ginan Aquatic langsung dicetak. Dicetak semuanya. Kemarin kan tembus 200 lebih, hampir 300 pesanan. Itu lumayan lama ya untuk prosesi pencetakan resinya karena mesinnya masih terbatas. Setelah itu, setelah kita mencetak resi, kita kelompokkan resi-resi tersebut berdasarkan pesanannya. Ada yang pesanannya 1 ekor, kita kelompokkan 1 ekor, ada yang 2 ekor, ada yang 3, bahkan lebih dari itu. Jadi kita kelompokkan berdasarkan jumlahnya dulu. Resi kita tata berdasarkan jumlah. Setelah itu baru kita tulis pesanan-pesanan tersebut di atas plastik yang nantinya digunakan untuk membungkus ikan. Kita tulis pesanannya. Nah, plastik ini kita sesuaikan dengan ukuran ikan. Kalau ikannya kecil ya plastiknya kita menggunakan plastik yang kecil. Ketika pesanannya besar kita gunakan plastik yang besar. Ketika ikannya banyak juga kita menggunakan plastik yang besar. Nah, di sini kita menggunakan plastik PE ya, atau polyester. Itu yang biasanya digunakan untuk membungkus ikan. Jadi itu nggak mudah sobek dan nggak mudah pecah. Jadi itu plastiknya memang khusus untuk bungkus ikan dan itu kuat. Setelah menulis itu, baru kita masuk ke pengambilan ikan. Nah, di sini kita bagi-bagi ya, ada yang mengambil jenis ini dan jenis itu, kita sesuaikan dengan pesanan tadi. Kita sesuaikan dengan ukuran dan juga jumlahnya. Kita bagi-bagi, ada yang mengambil di kanan, di kiri, ada yang di sana, di sini. Kita bagi-bagi ya, pokoknya biar cepat dalam prosesi pengambilan ikannya. Kita ambil dan kita tata di styrofoam biar tidak tumpah ketika menaruh plastiknya tadi. Setelah selesai mengambilin ikan, itu langsung sebagian yang sudah diambil itu langsung dibawa ke bagian pembungkusan. Nah, di sini ada saya sendiri yang bungkus ikan, dibantu dengan teman saya. Nah,
Dalam pembungkusan ikan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan juga. Di antaranya kita langsung pertama memberikan plastik lagi atau mendobel plastiknya tadi. Walaupun tadi udah menggunakan plastik PE, tapi kita maksimalkan lagi dengan mendobel plastik tersebut. Jadi 2 kali ya ngasih plastiknya ini double, biar lebih kuat ketika dia berada di dalam paket. Nah, kalau sudah didobel, kita di sini juga memberikan sedikit cairan quarantine mat. Nah, kalau di sini kita pakainya quarantine mat ya, kan kadang ada yang pakai warna biru, ada yang kuning ya. Ini kalau di sini kita pakainya quarantine mat yang cairannya warna kuning. Nah, itu fungsinya untuk meminimalisir adanya jamur-jamur atau penyakit yang muncul ketika proses pengiriman. Kan pengiriman tuh lama, ada beberapa hari ya, bahkan kalau keluar Jawa bisa 1 minggu atau lebih dari itu. Nah, ketika airnya kotor itu, airnya dikit dan bisa menimbulkan jamur, makanya kita kasih quarantine mat untuk meminimalisir munculnya jamur ketika perjalanan. Setelah itu kita ikat dan berikan oksigen itu minimal 70:30 antara air dengan udaranya itu. Kita maksimalkan sebaik mungkin agar ikan tetap bisa bernafas dengan cukup ketika perjalanan. Setelah itu kita ikat dengan kuat dengan menggunakan karet, dan juga kita menggunakan lakban. Lakban di sini itu kita gunakan untuk melipat ujung plastik agar tidak menyebabkan ikan itu terjepit ketika perjalanan. Karena ikan kecil itu biasanya ketika perjalanan bisa masuk ke pojok-pojok plastik lah. Ketika masuk ke pojok itu kalau kegencet itu biasanya ikan bisa mati. Makanya kita kasih lakban biar ikan tidak kegencet di pojokan ketika pengiriman itu. Kalau sudah selesai dilakban semuanya, baru kita mulai menata di dalam box. Kita sesuaikan dengan resinya. Kita cek resinya seperti apa, jumlah pesanannya apa, ikannya apa, baru kita masukkan ke dalam box-box. Begitu pula dengan pakan-pakan atau produk lain yang teman-teman pesan, kita sesuaikan lagi, kita cek resinya, kita masukkan ke dalam box. Setelah itu kita double check. Nggak cuman sekali kita ngecek, tapi nanti sebelum ditutup kita cek lagi, kita pastikan itu ikannya sudah bener nih antara resi dan ikan yang ditulis di dalam box itu, kita pastikan. Jadi double check ya. Kalau udah double check, kita kasih styrofoam di samping-samping ikannya biar nggak goyang tadi kan, meminimalisir goyangan. Itu baru kita tutup dan kita lakban full. Kalau udah lakban full, pakai lakban kuning semua nih, udah lakban full, baru kita tempel resinya di atas box tersebut. Nah, kalau tadi sudah ditempel resi, baru kita tempelkan lakban merah di sekelilingnya atau biasanya kita sebut dengan fragile. Nah, itu untuk memberikan pemberitahuan kepada kurir biar penanganannya itu lebih aman, karena ini kan barangnya di dalamnya ikan, biar nggak terlalu digoncang atau mungkin yang kurang aman lah untuk ikan tersebut. Kita kasih lakban merah. Nah, kalau sudah di lakban merah ya, kita tata agar memudahkan kurir nanti untuk mengambil paketnya. Jadi kita tunggu nanti, biasanya kalau sudah selesai packing, biasanya malam itu langsung di pick up sama kurir dan siap dikirim ke daerah teman-teman semuanya. Nah, itu tadi sedikit gambaran bagaimana prosesi packing ketika Harbolnas di Ginian Aquatic. Ya memang kadang ada paket yang masih tertukar. Kita ya meminimalisir tadi ya dengan double check, tapi masih kadang ada yang tertukar. Nah, ketika ada yang tertukar, pasti insya Allah kami ganti apabila ada paket yang tertukar. Teman-teman bisa nanti lapor ke admin Shopee atau ke admin WA kalau paketnya tertukar, asalkan ada video unboxing ya. Nanti pasti kami ganti dengan yang baru atau nanti kita bisa refund uangnya. Ya kayak gitulah. Pokoknya kalau ada kesalahan teman-teman tinggal komplain aja, pasti kita bertanggung jawab atas kesalahan kita di sini. Ya kayak gitu tadi gambaran bagaimana prosesi packing. Ya mungkin nanti teman-teman bisa ambil hal-hal baiknya ya. Kalau yang kurang bagus bisa teman-teman tingkatkan lagi. Kalau teman-teman ada masukan bagaimana packing di Ginian Aquatic biar lebih maksimal lagi, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Kita tunggu support teman-teman seperti biasanya yang selalu rame kalau komen di bawah, selalu banyak masukan. Dan untuk konten kali ini kita cukupkan sekian dan terima kasih.